class. Listen. Hello everyone, Assalamualaikum. My name is Asep Abdul and I'm one of the teachers at East English Cimahi. We're located in Cimahi, West Java, Indonesia. We have some online classes, and if you want to join our online classes, you can contact us through our email. Leave your WhatsApp number there and then we're going to contact you back. And you can also have a free trial class in our online classes. Okay, just contact our email. Today I would like to try to give a kind of tips for those of you who really want to learn English by yourself, and we're going to try to learn English from zero, from very beginning levels. Okay, and because this video is for beginner, so please allow me to use bahasa Indonesia to give the tips. Okay, baiklah. So untuk mempelajari bahasa Inggris dari tingkat awal atau dari nol, kita harus mencari tahu dulu apa kebutuhan kita, right? So ada dua kebutuhan utama kenapa orang mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama, dia ingin bisa menguasai bahasa Inggris untuk kebutuhan komunikasi. Dan umumnya kebutuhan komunikasinya adalah kebutuhan komunikasi verbal, lisan. Dan yang kedua, ada juga orang yang mempelajari bahasa Inggris untuk kebutuhan pengerjaan tes. Jadi dia ingin menguasai bahasa Inggris untuk bisa mendapatkan satu skor khusus atau skor yang tinggi dalam mengerjakan tes. Nah, kali ini saya hanya akan memberikan tips yang berkaitan dengan penguasaan bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dulu, oke? Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk bisa mengerjakan tes. Oke guys, jadi gimana caranya kita belajar bahasa Inggris dari nol? Katakanlah Anda belum pernah belajar bahasa Inggris, atau mungkin Anda dulu pernah belajar bahasa Inggris di sekolah, hanya kurang berdampak kepada Anda. Alright, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus meniatkan, Anda harus mempunyai niat untuk belajar bahasa Inggris. Dengan Anda berniat untuk belajar, maka Anda akan melakukan effort yang khusus, usaha yang khusus untuk bisa menguasai bahasa tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus coba untuk alokasikan waktu. Bisa 1 jam atau 2 jam satu hari. Dan tidak perlu terlalu lama sebetulnya alokasi waktu itu. Katakanlah Anda ingin belajar 5 jam sehari. Oke, tidak perlu seperti itu. Yang paling penting adalah frekuensinya. Jadi kalau satu hari Anda bisa alokasikan 1 jam, tapi Anda bisa melakukannya setiap hari atau seminggu 3 kali, itu akan sangat membantu Anda. Kenapa seperti itu? Karena ada satu teori yang mengatakan bahwa learning a language is a formation of habit. Oke? Apa maksudnya? Bahwa belajar bahasa adalah pembentukan kebiasaan. Jadi semakin sering Anda menggunakan bahasa tersebut, semakin sering Anda mempelajari bahasa tersebut, maka Anda akan semakin cepat bisa menggunakan bahasa tersebut. Oke? Nah, selanjutnya ada hal-hal penting yang harus Anda kuasai untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Oke? Awal-awal atau subjek awal yang harus Anda kuasai adalah, yaitu yang pertama, Anda harus mencoba mempelajari alfabet. Oke? A, B, C, D, E, F, G, and so on. Anda coba kuasai itu. Anda coba search di Google cara pengucapannya seperti apa. Oke, sekarang sudah banyak tersedia materi-materi bahasa Inggris di internet. Jadi saya yakin Anda akan sangat terbantu. Jadi alfabet coba kuasai. Nah, selanjutnya coba juga kuasai number. Oke, 1, 2, 3, 4, ada cardinal number, ada ordinal number.
Coba cari di internet maksudnya apa itu dan coba untuk kuasai. Kenapa nomor itu penting? Karena suatu saat Anda akan membicarakan tentang harga, tentang angka-angka, nomor-nomor tertentu, oke? Urutan-urutan tertentu. Nah, bahkan mungkin tanggal-tanggal, itu semuanya harus Anda kuasai, dan cara menguasainya adalah Anda coba juga search di Google, coba cari numbering, oke, atau cardinal number, ordinal number, coba untuk kuasai itu. Nah, sebagai orang yang mempelajari bahasa Inggris pertama kali juga Anda harus mencoba mencari kalimat-kalimat yang baku. Contohnya pada kalimat-kalimat baku yang sering digunakan pada greetings. Greeting itu sapaan, oke, seperti good morning, good afternoon, how are you, dan selanjutnya ya. Coba cari di internet greetings, oke. Pasti akan banyak sekali materi yang Anda temukan. Nah, kalau alphabet, number, greeting, dan kalimat-kalimat baku yang ada di internet itu sudah Anda coba untuk pelajari, hal selanjutnya yang Anda bisa lakukan adalah vocabulary enrichment. Okay? What's the meaning of vocabulary enrichment? Vocabulary enrichment adalah pengayaan vocabulary atau pengayaan kosakata. Kosakata sangat penting dalam penguasaan sebuah bahasa. Oke, kenapa? Karena bahasa itu dibentuk oleh sentences and expressions and phrases. Oke, jadi bahasa itu dibentuk oleh kalimat-kalimat, oleh frase-frase dan expression tertentu ya, ungkapan-ungkapan tertentu. Nah, dengan vocabulary Anda akan bisa membuat kalimat. Oke, akan bisa membuat frase. Alright. Nah, sehingga semakin banyak vocabulary yang Anda buat, maka semakin cepat pula Anda bisa membuat kalimat-kalimat. Dan setelah itu Anda coba untuk menyambungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua dan kalimat selanjutnya, oke, berdasarkan topik tertentu. Bagaimana caranya Anda bisa memperkaya vocabulary Anda? Oke, Anda bisa baca artikel bahasa Inggris, oke, pelajari. Terus coba Anda catat vocabulary atau kosakata yang Anda tidak ketahui dari artikel tersebut. Anda bisa catat di HP-nya, oke, in your cell phone, alright. Bikin satu file khusus, misalnya di Note, atau mungkin kalau di cell phone-nya itu ada aplikasi Word, Anda bisa bikin satu file khusus My Vocabulary contohnya, oke. Jadi baca artikel, catat kata-kata yang tidak Anda ketahui, check in the dictionary or check in Google Translate ya. Nah, teman-teman, selain membaca artikel, Anda juga bisa nonton film, baik itu yang menggunakan subtitle ataupun yang tidak menggunakan subtitle. But my recommendation is try to get a movie with an English subtitle. Nah, sama, kalau Anda menemukan kata-kata yang Anda belum ketahui artinya, catat, dan sesudah itu coba Anda untuk mencari di kamus atau di Google Translate ya. Nah, tips selanjutnya setelah Anda berusaha untuk memperkaya vocabulary Anda, nah yang selanjutnya harus Anda coba lakukan adalah belajar membuat kalimat. Bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan seperti ini, that a sentence is a group of words that consists of at least a subject and a verb. Oke, jadi dalam bahasa Inggris kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Nah, kumpulan kata-kata itu harus terdiri minimal satu subjek atau satu subjek dan satu verb. Jadi kalau Anda membuat sebuah kalimat I go, oke, ada subjeknya I, ada verbnya go, itu sudah jadi kalimat sebetulnya dalam bahasa Inggris. Tapi tentunya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mirip-mirip dengan kalimat bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi untuk awal-awal Anda boleh mencoba untuk membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris dengan urutan subjeknya dulu,
Sesudah itu cari kata kerjanya atau verbnya, tambahkan dengan objeknya, tambahkan dengan keterangannya. Oke? Misalnya subjeknya apa nih? I. Oh, verbnya apa nih? Eat. Objeknya apa nih? Banana misalnya ya. Dan keterangan waktunya atau keterangan tempatnya boleh Anda tambahkan, sehingga pada saat disatukan kalimat itu menjadi I eat banana every day. Misalnya seperti itu. Jadi coba saja urutkan seperti itu. Oke? Saya yakin dengan semakin sering Anda membuat kalimat dan juga semakin sering Anda membandingkan misalnya kalimat yang Anda buat dengan kalimat-kalimat yang Anda lihat di film atau di artikel, saya yakin bahasa Inggris Anda akan terbentuk dengan sendirinya. Oke? Nah, kalau Anda sudah belajar membuat kalimat, satu kalimat Anda bisa, satu kalimat lagi Anda bisa. What is the next step? Langkah selanjutnya adalah Anda berlatih. Maksudnya berlatih di sini apa? Anda berlatih untuk menyambungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paparan. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa misalnya membuat kalimat tentang keseharian Anda. For example like this. I usually get up at 5 o'clock in the morning. After I get up, I go to the bathroom. I usually take a bath. After I take a bath, I have my breakfast. After that, I go to work. Jadi si kalimat-kalimat tersebut disambung-sambungkan. Sehingga menjadi sebuah paparan. Atau bisa juga Anda membaca sebuah artikel dan Anda menceritakan kembali. Itu yang kita sebut dengan retelling. Nah, retelling ini Anda baca sebuah artikel, misalnya ini ada artikel seperti ini, Anda baca artikelnya. Sesudah itu Anda coba untuk menyampaikan kembali. Anda mencoba untuk retelling. Right? Nah, coba sambungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua Anda, dengan kalimat ketiga Anda, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Anda bisa berlatih seperti itu, atau Anda juga bisa berlatih misalnya Anda mencari teman, yang juga mempunyai visi atau misi yang sama dengan Anda untuk belajar bahasa Inggris, dan coba untuk tanya jawab dengan teman Anda tersebut. Apalagi kalau misalnya teman Anda adalah seorang yang berasal dari luar negeri yang menggunakan bahasanya, mungkin saja. Atau kalau memang Anda tidak bisa menemukan teman, Anda bisa menggunakan cara-cara yang tadi itu, membuat paparan, menyambungkan kalimat itu sendirian di depan kaca. Itu yang kita sebut dengan mirror therapy. So you stand in front of the mirror and then you talk to yourself. Anda berdiri depan kaca, terus Anda ngobrol dengan diri sendiri. Misalnya, hey, what's your name? Oh, my name is John. Where do you live, John? Oh, I live in Cimahi. Oh, what do you do, John? Oh, I'm a student. Misalnya seperti itu ya. Jadi Anda tanya sendiri, Anda jawab sendiri. But saran saya, kunci dulu pintu kamar. Guys, mungkin itu saja ya tips-tips yang bisa saya berikan untuk Anda apabila Anda ingin mempelajari bahasa Inggris dan Anda adalah betul-betul seorang pemula. Semoga tips tersebut bisa bermanfaat. Silahkan Anda subscribe channel kami, Anda juga berikan jempol di channel kami ya. Next video saya akan memberikan tips bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris untuk kebutuhan tes. Tipsnya mungkin ada yang mirip-mirip, tapi beberapa ada yang berbeda. Alright, I think that's all. Thank you. I'll see you later. Bye bye. How is the one in the